family values tuh digoyang-goyang sedemikian rupa. Mbak Pur anak pertama bener-bener yang punya apa ya namanya, mungkin struggling, no doubt puas banget. Dulu tuh Pak Andi sempat sharing ke kita ya, production design awalnya Lost Man. Ya. Saksikan Lost Man Bu Broto tanggal 18 November di bioskop. Film Lost Man merupakan film adaptasi dari serial Lost Man yang ditayangkan di TVRI tahun 80-an, berkisah tentang keluarga Pak Broto dan Bu Broto dalam mengelola Lost Man mereka bersama dengan ketiga anaknya. Oke, di Lost Man tuh sebenarnya saya ngelihat cerita yang menarik banget. Jadi ada unsur keluarga, lalu juga ada unsur tamu. Jadi basically sih sebenarnya ini lebih ke arah kayak drama di sekitar kehidupan Lost Man itu sendiri. Jadi antara internal family-nya Bu Broto dan juga interaksi dengan tamu-tamunya. Honestly, waktu pada zamannya saya belum terekspos ya, tapi sangat familiar karena keluarga kebetulan sering banget mention tentang Lost Man ini. Dulu saya nonton Lost Man serial di TV gitu ya, tertarik juga karena kesannya Tarjo tuh di zaman dulu tuh kayak rebel gitu loh. Jadi terus saya juga sedikit rebel lah di keluarga Relate gitu ya, ya. Pak, ya? Nah, jadi ada relate-nya gitu. Tapi yang saya ingat banget sih juga ya sosok itu sendiri, sosok Tarjo, Pak Broto sama Bu Broto. Terus gimana juga Pak Broto itu bisa mencairkan suasana, terus dia juga bermain musik ya, main ukulele kayak gitu. Kira-kira itu sih yang menarik. Dan yang satu hal yang saya ingat juga mungkin sosok Bu Broto yang kuat ya. Dulu kan pemerannya juga cukup inilah, cukup Karakternya strong ya. Karakternya strong banget. Nah, jadi basically mungkin Bu Broto yang zaman dulu di TV sama sekarang di film itu sedikit banyak ya ada pergeseran sedikit gitu. Tapi yang saya lihat sebenarnya Bu Broto yang saat ini tuh ada sisi apa ya istilahnya kayak sisi strugglingnya juga gitu. Maksudnya dia lebih manusiawi, keras tapi tetap apa ya istilahnya pingin mempertahankan ingin mempertahankan prinsip dan juga kelembutannya itu. Oke, kalau buat aku pribadi, aku tuh sangat impress banget sama sosoknya Mbak Pur. Karena kebetulan aku juga anak pertama, Mbak Pur anak pertama, bener-bener yang punya apa ya namanya, mungkin struggling yang harus always do the best gitu for the family gitu. Dan dia juga sangat-sangat mandiri. Tapi di luar dari itu dia ternyata punya sisi lembut yang sebenarnya tuh pengen di comfort. Mungkin pertama kali gini ya, maksudnya dulu tuh Pak Andi sempat sharing ke kita ya, production design awalnya Lost Man. Ya. Itu mungkin puluhan hampir ratusan kalau nggak salah production design dokumen, dan itu tuh ekstensif banget, maksudnya detail banget, dan Pak Andi ngerjain itu tuh dulu sendirian gitu. Jadi waktu kita lihat buset ini istilahnya ya developmentnya, planningnya itu ekstensif banget, jadi hebat banget gitu. Betul. Jadi waktu kita ngelihat, wah ini memang benar-benar Ideosource tuh serius dalam development ini. Jadi itu mungkin hal awal yang mendasari kita ngelihat bahwa wah kayaknya IP ini diangkat dari IP lama, terus kita lihat apa ya istilahnya kayak developmentnya tinggi dalam gitu ya, details, kayaknya menarik nih untuk kita ikut serta, kira-kira kayak gitu. Terus terang udah ngelihat development, terus juga udah lihat filmnya. Ya kalau misalnya di era normal, film ini sih harusnya bagus banget, harusnya diterima dengan masyarakat luas gitu. Kenapa kok kita berani? Sekarang tuh jadi ada ini ya, maksudnya benchmarknya tuh selain theatrical release, kita juga punya OTT kan. Jadi ada digital film juga gitu loh. Jadi kita berharap nanti ya kedua hal itu bisa ngerikup, bisa istilahnya balancing resikonya. Si Ideoworks itu ngelihat bahwa konten itu akan terus bergulir. Dan film itu salah satu konten yang bisa dimasukkan ke dalam digital, which is itu more or less align sama kita punya services, which is di digital business kan. Dan ini konten ini bisa masuk ke dalam ya film as a konten bisa masuk ke digital juga. Terus juga kita ngelihat sih sebenarnya gini ya, maksudnya ini adalah film yang didevelop oleh ini sendiri ya, maksudnya circle kita sendiri, maksudnya grup kita sendiri. Kita percaya sama orang-orangnya karena kita udah ngelihat hasil karya mereka. Artinya mereka bisa bikin film bagus, tinggal IP mana yang kita pilih. Nah kebetulan Lost Man ini kita relate banget ya sama kontennya, sama initial story-nya kayak gitu. Jadi ini kaya banget gitu loh, makanya kita
pikir ini cocok sekali gitu untuk apa ya istilahnya IDWorks ikut masuk ke dalam ini. No doubt puas banget. Jadi emang pas masuk ke bioskop dan nonton itu ambience dan nuansanya itu benar-benar dapat banget sepanjang film. Semua karakternya itu bisa diportrait dengan baik. Suka banget sama ambience Lost Man-nya, luar biasa. Benar-benar karyanya ini tuh di-create dan di-prepare dengan sangat-sangat teliti. Ya, puas banget. Saya sih terus terang puas banget sih. Jadi sampai kadang-kadang kalau promote mungkin rada over promise gitu kali ya. Jadi tapi objektif kok ini. Jadi beberapa hal ya, maksudnya tadi Mbak Fe kan sempat mention apa ya istilahnya relate gitu ya sama keluarga, terus sebagai anak pertama, saya kebetulan juga anak pertama, juga relate banget sama film ini. Terus tokoh-tokohnya di dalam tuh kuat banget gitu loh. Jadi ya at some point tuh saya ngeliat ibu saya dari situ, ayah saya gitu loh, saya sendiri gitu loh. Jadi ada struggle, ada challenge, ada solution juga. Kalau cuma satu agak susah sih sebenarnya, karena semuanya itu tertata dengan baik ya, satu hal dengan yang lainnya tuh kayak membawa bener-bener yang kita kayak masuk ke dalam film dan masuk ke dalam story-nya. Tapi kalau cuma satu mungkin aku pilih setnya. Set Lost Man-nya secara keseluruhan. Iya, itu keren banget, bener-bener yang kok bisa ya gitu, ada tempat yang sedemikian rupa miripnya dan humble banget tempatnya dan kerasa banget dari setnya aja tuh udah hangat gitu. Pertama sih sebenarnya yang kita mesti lihat di Lost Man itu banyak banget. Satu, elemen warnanya sendiri gitu ya, terus habis itu set, props, pakaian segala macam. Tapi satu sama lain hal yang apa ya istilahnya membuat saya apa ya kayak mengalun gitu ya nonton film Lost Man ini lebih ke arah kayak family values-nya sih. Family values tuh digoyang-goyang sedemikian rupa sampai mereka harus mempertahankan gimana caranya sebuah keluarga itu tetap harus utuh, tetap harus saling mendukung, kira-kira kayak gitu sih. Satu, kita bisa, istilahnya kita mesti bergantung sama siapa. Satu hal yang diajarkan atau di-share oleh Lost Man itu adalah prinsip gitu. Jadi kita milih apa ya kita harus persisten di situ. Terus kedua mungkin itu apa ya istilahnya kayak bonding keluarga. Nah jadi kenapa kok mesti nonton Lost Man termasuk keluarga gitu ya? Maksudnya keluarga kenapa harus menonton Lost Man? Lebih ke arah kalau satu teman-teman pernah jadi anak atau pernah jadi pasangan atau pernah jadi orang tua, pasti challenge ini semuanya ada di Lost Man. Jadi kita bisa apa ya, istilahnya kayak pelajarin puluhan tahun pengalaman tuh melalui film yang pendek ini. Kalau dari aku sebenarnya tuh problem atau konflik yang ada di dalam film Lost Man ini kemungkinan ada di antara kita semuanya. Cuman ada yang rejection, ada yang nggak menyadari, dan dengan menonton film Lost Man ini kita bisa terpapar sama konflik-konflik tersebut dan bagaimana kita menghadapi konflik. Jadi relate dengan masyarakat sekitar ini. Kalau misalnya protokol di sinema gitu ya, kita juga dapat beberapa informasi secara reguler ruangannya dibersihkan. Terus juga mereka di depan itu udah langsung istilahnya dicek sama security, mesti scan apa itu namanya barcode. Jadi kita kalau misalnya udah hijau baru bisa masuk gitu. Semua pekerjanya semua pakai masker gitu ya. Tapi kita juga berharap teman-teman kalau misalnya katakanlah ikut nonton, dan which is sebenarnya film ini harus banget ditonton di bioskop. Dengan menonton di bioskop kita nonton bersama dengan audiens lainnya. Jadi emosi mereka itu bersama dengan kita sepanjang film. Jadi kalau ada yang lucu ketawa bareng, kalau misalnya ada yang sedih gitu kita bisa merasakan itu bersama gitu. Jadi bener-bener experience-nya itu luar biasa ketika kita nonton di bioskop. Teman-teman kalau boleh sih sebenarnya lihat Lost Man, cek bioskop kesayangan Anda atau yang terdekat ya. Lost Man tuh perlu banget ditonton di bioskop, di sinema gitu. Kapan? Pasti udah pada kangen juga ya Pak ya balik ke bioskop. Saksikan Lost Man Bu Broto tanggal 18 November di bioskop.
iki pasang. Yo iki lagi pasang. Mas, ayo siap-siap dulu ya. Loh, ayo Pak. Sudah datang apa? Tolong ya Mbak Kirana, jangan check-in ke losmen ini lagi. Nanti dikira losmen ini penampungan istri yang cekcok sama suaminya. Kamu nggak capek hidup dengan dua kepribadian seperti ini? Image kamu ini beda dengan image ibu. Dengan losmen ini, Sri. Mbak Pur kayaknya curiga ya? Ya iya mas, dulu kan ini tempat Mbak Pur pacaran sama Anton. Maksud kamu dulu Mbak Pur sama Mas Anton kayak gini? Sri, 2 bulan umurnya. apa nggak sebaiknya kita cari jalan lain dulu? Kamu udah buta, makanya nggak bisa ngelihat aslinya Jarot itu kayak apa. Hanya Mas Anton yang direstui bapak dan ibu yang pantas menjadi anggota keluarga kita. Dia udah nggak ada, Sri. Tapi hidup di pikiran Mbak Pur. Udah, Sri, cukup! Pulang saat ku bersamamu. Kamu Izinkan hatiku keluar dari resmi. menetap di sana. Pulang. Setiap benda yang ada di losmen ini memiliki cerita. Dan setiap orang punya versi ceritanya masing-masing. Ya itulah keluarga.